Allah itu mengerjakan penciptaan manusia, tapi manusia itu jatuh. Nanti Yesus akan mengadakan penyelamatan melalui darah salibnya. Haleluya. Makanya waktu Yesus mati di salib, Allah Bapa dan Roh Kudus ada di sorga. Haleluya. Maka Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani. Nah, karena yang menyatukan sorga dan dunia dan sesama manusia adalah Yesus oleh darah salibnya. Allah Bapa enggak tersalib. Ya, Roh Kudus enggak tersalib. Amin, saudaraku. Ya, biar semakin mengerti ya. Jadi pada mulanya Allah, Firman, dan Roh. Nanti pekerjaan Roh itu setelah masa anak yang dinubuatkan mulai dari Abraham mempersembahkan Ishak. Nah, itu tanda darah sudah. Dan itu juga nubuat daripada Bapa memberikan anaknya yang satu-satunya. Dan nanti itu sampai di Golgota. Habis dari Golgota apa yang terjadi? Dalam 10 hari, dalam 40 hari Yesus menampakkan diri. Sesudah murid-murid berdua 10 hari, turunlah Roh Kudus. Nah, mulai dari itu adalah zamannya Roh Kudus. Kita sangat bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk menyembah Dia. Karena ini ada satu hal yang lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita akan membaca firman Tuhan biar semua penyembahan kita didasari dari firman Tuhan. Di dalam kitab Kolose kita akan memperhatikan ini. Kitab Kolose ini adalah membawa kita kepada suasana penyembahan. Jadi pengajaran yang lebih khusus dalam penyembahan. Ini firman Tuhan disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Kita akan baca dulu mulai dari ayat yang pertama dengan 2. Salam. Kolose 1 mulai ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Saudara-saudaraku, apa yang kita akan perhatikan dalam firman ini, berdoa itu bukan satu hal yang gampang kalau apalagi doa penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, kecuali hanya doa-doa umum, doa-doa dari keinginan manusia.
Tetapi kalau doa penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, maka harus ada persekutuan yang baik. Jadi itu sebabnya kalau kitab Kolose ini, jadi kalau di dalam pelajaran tabernakel ini nanti ini bisa mengenai kepada ini, kata saudaraku ini harus digetok-getok, dimarahin baru hidup ini. Tapi nanti mungkin ada, kita ganti aja nih. Saya enggak suka deh menggetok-getok. Jadi saudara-saudaraku, kita perhatikan satu, Rasul Paulus adalah sebagai pemimpin gembala yang ada di bumi, tapi dia menyampaikan salam itu ada ya di dalam Kristus Yesus dan juga Allah. Jadi bukan hanya begitu saja tertulis, jadi kita boleh lihat ada urut-urutannya. Allah yang paling tertinggi, dan kita boleh kepada Allah melalui Yesus Kristus, dan Rasul Paulus itu penyampai kepada kita, dan Timotius itu sebagai yang kedua, karena sesuatu hal adalah kuat kalau disaksikan oleh dua orang. Sebabnya kalau perkara juga di bumi ini, dua saksi adalah kuat, atau dua alat bukti itu sangat kuat. Jadi Allah, Yesus Kristus, Rasul Paulus, dan Timotius baru disampaikan orang-orang yang ada di Kolose, dan itu pun orang-orang di Kolose itu harus juga ada persekutuan. Jadi saudara-saudaraku, Kolose itu adalah kitab persekutuan. Sebabnya kita juga semua harus ada persekutuan yang baik. Selesaikan masalah. Haleluya saudaraku. Berdamai. Katakan saja setiap tindakan kita supaya boleh menyenangkan bagi sesama, terutama kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Nah, lihat, cuma di sedikit ayat ini, persekutuan Bapa, Yesus, Rasul Paulus, Timotius, dan saudara-saudara, dan bukan cuma saudara, saudara-saudara. Jadi kita semua harus menyatu. Itu baru saudara-saudara. Kalau cuma satu, saudara. Jadi saudara-saudara. Ada salam, ada persekutuan. Di akhir zaman ini harus ini semakin terjadi bagi kita. Iya, saudara-saudaraku. Jadi kalau sudah begini harus ada pergumulan. Karena dalam penyembahan kita yang benar ini nanti benar-benar akan menyatukan kita kepada Allah. Sebabnya
tempatnya itu ini Pak Pandi yang tahu ini. Nah, jadi saudara-saudaraku tempatnya itu, nah ini alat yang terakhir di ruang kudus untuk tembus, sehingga kalau kita baca di dalam Ibrani itu, kalau sudah mengalami kemenangan melalui proses yang benar dalam penggunaan perjalanannya, nanti mesbah dupa itu atau penyembahan itu sudah berpindah tempat. Jadi artinya penyembahan kita yang benar itu mempersekutukan kita, manusia dengan Allah. Haleluya saudaraku. Nah inilah ya, puji Tuhan. Jadi mana yang enak, kesini apa di sini? Kalau aku kesini karena lampunya silau kesini. Kalau aku kesini sama aja. Enakan kesini ya. Oke, biar aku yang ngalah. Ini kan, ini penyembahan itu. Jadi merobek tirai kalau sudah penyembahan yang benar, baru nanti bersekutu. Petinya adalah umat Tuhan yang benar yang sudah menang, dan tutupnya Yesus, kerub dan dua kerub, Bapa dan Roh Kudus. Jadi benar-benar harus ada roh persekutuan. Saya baca dulu ini Ibrani pasal yang ke-9 ini. Jadi berpindah tempat. Memang perjanjian yang pertama ini pasal 9 ayat 1. Pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah. Jadi inilah ini ya, ini. Itu ada peraturan-peraturan untuk ibadah. Atau pelajaran tabernakel ini adalah peraturan-peraturan ibadah. Hanya bagi kita itu tidak seperti yang dipakai oleh bangsa Israel, tapi itu bagi kita adalah nubuatannya. Kalau yang benar-benar kita lihat adalah hidup Yesus, dan sampai kita memiliki hidup Yesus. Maka di dalam Filipi pasal 2 itu ayat 5, hendaklah, coba baca. Filipi 2 ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita ini nanti harus sampai kepada pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus. Kalau sudah dalam pikiran, itu apa yang direncanakan, apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan. Kalau perasaan, nah itu adalah suasana yang sesungguhnya. Jadi ini saudara-saudaraku. Jadi kita ini kalau perasaan dalam Yesus harus semakin berserah, harus semakin sungguh. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku. Dan kalau kita sudah mengerti, sudah belajar, tinggal doa. Tuhan tolong. Nah, kami ini manusia, ya, yang kau tahu, kau ciptakan kami bukan dari baja. Tapi manusia diciptakan dari tanah. Jadi banyak kelemahan, banyak kekurangan. Hanya engkau tahu itu sebabnya saya rindu, Tuhan tolong saya. Jadi harus dari kerinduan yang sangat kuat, saudara, yang sangat kokoh. Amin. Iya. Orang kalau sudah benar-benar rindu dan sangat teguh pendiriannya, apapun akan ditempuh. Haleluya. Bahasa Batak, tulobak ku jururi, tudulok
koki. Aduh, ini wajah-wajah begitu. Orang mari potipol. Dia maju katanya. Jadi tidak ada yang menghalangi dia. Panas, dingin, hujan, dalam, tinggi, itu. Padahal itu baru kerinduan sesama manusia loh. Apalagi kalau kita rindu kepada Tuhan. Sama seperti Yesus, seluruh hidupnya diserahkan untuk benar-benar dia melaksanakan terjadinya persekutuan manusia dengan Allah dan manusia sesama manusia. Itu sebabnya Kolose pasal 1 yang sering kita sudah baca, ya. Saudara-saudaraku, makin kita baca, makin kita lihat dalamnya pengertian yang tertulis dalam firman ini. Mulai 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus, dan oleh Yesus ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Nah, ini diri Allah ya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Jadi semua dipersekutukan. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi pergumulan kita ini dalam doa ini adalah untuk tirai itu terobek, supaya kita dalam persekutuan Kristus adalah kepala di dalam tabut ini. Dan tabutnya ini adalah umat Tuhan. Kita kalau bergumul dan menang, kita juga. Ini saudara-saudaraku, persekutuan dengan Tuhan, baik Bapa Surgawi dan Roh Kudus. Apa Tuhannya Kristen 3? Bukan. Itu untuk melaksanakan, mencakup segalanya. Karena ada pekerjaan firman, ada pekerjaan jiwa, ada pekerjaan pribadi sendiri, sama dengan tubuh kita. Ada pengaruhnya suara. Kira-kira pengaruhnya suara di mana? Di telinga. Kalau di telinga ada menggelegar, kira-kira badan kita semua bergerak apa enggak? Ya geraklah semua. Iya. Gitu saudaraku. Jadi pekerjaan suara beda. Pekerjaan suara itu perkataan ya. Jadi pekerjaan roh juga beda-beda. Pekerjaan roh itu nggak ada yang kasar, nggak bisa nampar. Karena roh halus saudaraku ya. Dan pekerjaan Allah Bapa itu beda juga. Jadi Allah Bapa itu mengerjakan adalah dari penciptaan segala sesuatu. Saat itu Yesus belum manusia. Siapa tahu Yesus saat itu apa? Firman. Kapan dia manusia? Kalau manusia sudah berdosa untuk diselamatkan, maka firman itu telah menjadi manusia. Dan itu supaya kita diselamatkan. Itu prosesnya itu Allah yang mengambil rupa manusia.
Allah yang mengambil rupa manusia bukan Bapa, tapi yang menjadi manusia itu adalah firman-Nya. Kalau Yesus jadi manusia kuadrat. Jadi bukan Yesus menjadi manusia, firman menjadi manusia. Bisa nangkap ya maksudnya ya? Iya, jadi jangan double-double. Yesus menjadi manusia apa lagi nanti? Jadi yang jadi manusia adalah firman. Makanya dalam dia Kejadian pasal 1 mulai 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang dan berfirmanlah Allah. Jadi kita bisa melihat di sini 3 suasana Allah itu. Dan ini juga nanti di dalam rohaninya secara kebenarannya bekerja satu-satu. Allah itu mengerjakan penciptaan manusia, tapi manusia itu jatuh. Nanti Yesus akan mengadakan penyelamatan melalui darah salibnya. Haleluya. Makanya waktu Yesus mati di salib, Allah Bapa dan Roh Kudus ada di sorga. Haleluya. Maka Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani. Nah, karena yang menyatukan sorga dan dunia dan sesama manusia adalah Yesus oleh darah salibnya. Allah Bapa enggak tersalib. Ya, Roh Kudus enggak tersalib. Amin, saudaraku. Ya, biar semakin mengerti ya. Jadi pada mulanya Allah, firman, dan roh. Nanti pekerjaan roh itu setelah masa anak yang dinubuatkan mulai dari Abraham mempersembahkan Ishak. Nah, itu tanda darah sudah. Dan itu juga nubuat daripada Bapa memberikan anaknya yang satu-satunya. Dan nanti itu sampai di Golgota. Habis dari Golgota apa yang terjadi? Dalam 10 hari, dalam 40 hari Yesus menampakkan diri. Sesudah murid-murid berdua 10 hari, turunlah Roh Kudus. Nah, mulai dari itu adalah zamannya Roh Kudus. Haleluya. Jadi ini juga untuk segala zaman. Makanya tiap hari kita ini 4 tiang, 1, 2, 3, 4 warna ya ada biru, apa dah? Ungu, biru, merah, putih. Itu Yesus di dalam keberadaan yang kita beritakan dalam Injil Matius, dalam kerajaannya. Satu dikirim ke orang Israel, kerajaan Tuhan, ya. Jadi Markus, Yesus menjadi manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu artinya hamba. Haleluya. Yesus menjadi manusia supaya dia boleh mati tersalib untuk memperdamaikan, seperti tadi dalam Kolose 1:19 sampai 22. Baru Yesus adalah Allah sendiri, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, dan di dalam keadaan manusia dia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dan sesudah selesai mengadakan pekerjaannya, dia naik kembali ke Bapaknya dan duduk di sana.
Jadi lengkaplah di situ ya kealahannya yang digambarkan dengan burung Raja Wali. Masih ingat ya? Baru kemanusiaannya ya manusia. Ya, lambangnya manusia. Kan kita masih ingat ya kan? Kalau hamba itu lambangnya adalah lembu yang dibuat melayani. Dan ungu itu lambangnya adalah singa. Kuat. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi dalam Filipi 2 itu langsung kelihatan itu warnanya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan keberadaannya sebagai Allah, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Sudah berapa? 2. Dan dalam keadaan manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia pelayan. Sudah berapa? 3. Dan dia adalah raja pemenang. Tapi kemenangannya dia harus masuk dulu dalam maut. Haleluya. Jadi kemenangannya itu bukan dengan perang Armageddon. Makanya saudaraku, kemenangan kita biar dengan kebaikan. Haleluya. Mulai belajarlah. Kalau mau menang, tunjukkan kebaikan. Ini saudara-saudaraku. Kita kan sudah mengerti pengajaran. Kalau belum mengerti pengajaran ya biasa-biasa. Tapi kalau sudah semakin mengerti, mari semakin berada di dalamnya. Jadi di dalam kitab Kolose ini, walaupun itu merupakan permulaan, tapi kita sudah harus merasakan. Kenapa orang tidak merasakan sukacita? Karena belum benar-benar mengalami kelepasan. Bangsa Israel yang benar-benar bersukacita, kapan dia benar-benar bersukacita? Setelah mereka mengadakan perayaan Paskah dan Raja Firaun menyerah, benar-benar turun bendera. Hei semua bangsa Israel, keluar kalian, pergi, bebas, gak ada hambatan. Justru dia bilang, perlu apa? Ada yang bilang, emas, lembu sapi, semua dikasih. Apapun dia minta dikasih. Ini kebebasan yang luar biasa. Baru dalam Keluaran pasal 15, bangsa Israel benar-benar bersukacita dan menari-nari. Haleluya. Makanya kita ini harus rindukan terus, jangan biarkan ada dosa. Ya, kita biarpun namanya berjuang, belum masuk dalam kesempurnaan, tapi dalam diri kita harus tetap ada kerinduan. Jangan sampai larut dalam dosa itu. Haleluya. Selesaikan semua. Nanti kita nggak bisa penyembahan kalau ini nggak ada. Karena tidak akan bisa meningkat kalau tidak ada kelepasan ini. Makanya Kolose ini ada di dalam korbannya Yesus. Kalau Kolose ini adalah untuk mengajar menyembah, maka harus ada kelepasan. Dan tadi kita sudah baca Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 22 itu, kelepasan itu hanya oleh darah Yesus. Jadi sebabnya bagi kita bersyukur saudaraku. Karena kalau dulu, kalau orang mau mengadakan Paskah harus cari domba dulu, bayar. Sekarang berapa kambing? Kambing lalu kita beli 4 juta ya? 2,5. Jadi sekali berdoa harus bayar 2,5 juta. Kalau kita berdosa, bayar 2,5 juta, beli kambing. Tapi kita sekarang gratis, saudaraku. Tapi jangan mainnya, yang gratis-gratis jangan anggap enteng. Biarpun darah Yesus gratis, tapi itu enggak enteng-enteng, saudara.
kita harus sangat berterima kasih dan menghargai penebusan darah Yesus Kristus. Menghargainya, satu, kita tidak bayar. Terlebih kedua, kita mau pasrah, kita mau berkata, mau sungguh-sungguh, mau hidup benar, mau berserah kepada Tuhan. Dan sukacita kita adalah sejauh mana kesungguhan kita bergumul. Kalau nggak ada pergumulan, ya nanti dianggap aja ibadah itu main-mainan. Kalau nggak ada kelepasan, kalau nggak ada meninggalkan apa yang tidak berkenan. Itu sebabnya saudaraku, dalam kekristenan itu, kenapa orang sampai bersuka cita, sampai seperti murid-murid itu berani sampai mati. Kalau Petrus matinya dianggap mati di Roma, matinya disalib dengan kepala ke bawah. Kalau yang Yohanes itu digoreng, tapi nggak bisa-bisa, akhirnya dibuang ke Patmos. Begitu ceritanya. Nah, itulah. Kalau nggak ada kelepasan, nggak mungkin bisa ke sana. Tapi kelepasan itu sukacitanya sampai kepada mati juga berani. Kiranya kita memiliki iman yang berkembang juga, saudara-saudara. Sehingga jadi ibadah kita ini adalah ibadah sukacita yang luar biasa. Amin, saudaraku. Biarlah saat ini kita mau berserah. Darah Yesus menolong membungkus kita. Dan dari kelepasan kita mau menyembah Tuhan. Supaya ada persekutuan kita dengan sesama kita. Dan nanti persekutuan dalam kekudusan. Bagaikan di dalam tabut dengan tutupnya. Ada Kristus kepala. Gereja adalah tubuhnya, dan dua kerub ada yang mengawasi di atas dari tutupan itu. Itulah persekutuan yang sangat indah yang kita gumuli, kita dapat dalam penyembahan. Istilahnya penyembahan itu bukan main-main, tapi penyerahan yang sungguh-sungguh, pergumulan yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita.